Ya lo guys, welcome back again, dan di depan saya sudah menyiapkan beberapa raket ya. Ini ada 7 buah raket dari brand yang berbeda-beda. Dan kenapa saya kumpulkan di sini? Karena ini adalah raket-raket yang spesial dan istimewa. Kenapa spesial dan istimewa? Karena raket-raket ini jika dibandingkan dengan raket-raket lain yang sudah pernah saya pakai dan saya review ya, ini adalah raket-raket yang termasuk ya memiliki kelebihan daripada raket-raket yang lainnya ya. Oke, kita langsung saja mulai dari raket yang pertama ya. Ada raket dari brand Tolson dengan seri Airlag 77. Ini dia raketnya. Raket ini memiliki spesifikasi berat 78 gram ya, plus minus. Jadi dia masuk 5U dan termasuk raket ringan ya. Dia balance point-nya ada di angka 302 plus minus, dan dia stiffness-nya itu dia high flex. Oke, nah biasanya ya raket 5U itu dia memiliki keterbatasan dalam generate power. Tapi untuk Airlag 77 ini dia menurut saya ya salah satu raket 5U terbaik ya, yang memiliki generate power yang bagus ya. Ini kemarin waktu saya beli harganya 400 ribuan saja ya, kalau nggak salah 440 ribu kalau nggak salah. Cuma kalau sekarang kalian mencari raket ini, saya tidak yakin harganya di angka segitu ya, pasti harganya sudah jauh tinggi ya, karena raketnya memang stoknya sudah terbatas sekali ya. Secara umum raketnya ini dia memiliki feel all-round ya. Ya dia meskipun balance point-nya tinggi ya, tapi karena dia ringan jadi feel-nya tuh jatuhnya ke all-round ya. Buat kalian yang mainnya kontrol, flashing, kemudian main speed, raket ini bisa diandalkan ya. Tapi untuk bermain power tidak perlu khawatir, karena menurut saya untuk seukuran sekelas raket 5U ini enak digunakan ya. Oke, selanjutnya ada raket dari brand Yonex dengan seri Astructure 9100 ya. Nah, waktu ini keluar itu juga ada keluar yang lain itu adalah 8500 ya. Sama-sama raket Astructure ya, cuma dia berbeda tipikalnya ya. Nah, untuk yang Astructure 9100 ini saya kemarin beli di berat, spesifikasinya beratnya 4U, meskipun realnya tuh jatuhnya di 3U ya. Tapi 3U-nya 3U awal, kemudian balance point-nya di angka 290 sampai 295. Jadi dia secara umum raketnya itu adalah masuk all-round-nya cenderung ke power ya. Kalau kalian ingin mencari raket yang lebih banyak ke powernya, kalian bisa mencari yang 8500 ya, karena rata-rata balance point-nya itu lebih tinggi yang 8500 daripada yang 9100-nya ya. Buat kalian yang ingin mencari raket dengan tipikal all-round ya, dengan kecenderungan ke power, nah raket ini bisa menjadi salah satu pertimbangan buat kalian ya, karena raket ini nyaman digunakan dan untuk bermain power juga enak, dan dia memiliki teknologi yang namanya rotational generator system. Jadi berat raketnya tuh didistribusikan secara merata sehingga meskipun dia head heavy tapi tidak begitu terasa head heavy ya. Nah, jadi ya buat kalian yang senang main kontrol, main flashing tapi juga tetap mengandalkan power, nah raket ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian ya. Budgetnya ya agak lumayan mahal juga ya, 800 ribuan waktu itu saya beli. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena raket ini sudah made in Jepang, jadi tentu untuk kualitasnya pasti sudah bagus ya. Oke, selanjutnya ada raket dari brand RS dengan seri SND70. Ini sebenarnya bukan raket baru, dan raketnya kalau saya bisa katakan ini adalah raket agak lama ya. Dan ini adalah salah satu raket high end dari RS. Nah, ini adalah bukan raket yang begitu banyak dikenal ya, tapi memiliki performa yang menurut saya bagus juga, dan saya cukup kaget juga. Kemarin waktu saya pakai juga di luar ekspektasi juga ya. Nah, spesifikasi dari raket ini adalah memiliki berat 84 sampai 86. Ya, meskipun kemarin saya dapatnya jatuhnya di 3U ya, 86. Dan balance point-nya kalau yang tertera tuh 290 dan masuk head heavy balance ya. Nah, tapi realnya tuh dia nggak seperti ini ya. Dia jatuhnya malah head lagi ya. Saya sebenarnya agak kecewa juga ya waktu tahu kok dia malah cenderungnya jadi head lagi ya. Tapi ketika dipakai ternyata raketnya itu memiliki performa yang bagus. Ini kemarin saya pasangkan dengan senar yang biasa aja, menurut saya udah bagus ya. Apalagi dipasangkan senar yang bagus pasti hasilnya akan bagus ya. Secara umum raketnya itu dia memiliki karakter all-round ke speed ya, karena dia balance point-nya kemarin saya dapatnya tuh di bawah 285, jadi jatuhnya ke speed ya, all-round speed. Buat kalian yang tipikal bermainnya itu flashing, kontrol, bermain speed, raket ini enak ya. Dan meskipun dia all-round speed, tapi untuk bermain power kalian tidak perlu khawatir, karena
Untuk seukuran atau sekelas raket all-round speed ini untuk bermain power juga bagus menurut saya. Tinggal dikasih senar yang bagus aja, pasti nanti untuk powernya juga pasti bisa bagus. Oke, selanjutnya ada brand dari Li-Ning dengan seri turbocharging Z-Boost ya. Nah, buat kalian yang ingin mencari raket power dengan budget 600 sampai 700 ribuan, kalian bisa melirik turbocharging Z-Boost. Dia sebenarnya ada 3 tipe ya, ada drive, ada boost, dan ada combat. Nah, yang boost ini dia lebih di tengah-tengah ya. Tapi buat kalian yang ingin lebih mencari lebih banyak porsinya di power, kalian bisa mencari yang combat. Ini speknya secara umum itu dia HTV ya. HTV-nya lumayan di angka 300-an. Meskipun ini realnya kemarin saya dapatnya di bawah 300. Kurang dikit tapi ya hampir 300. Kemudian dia beratnya ini dia 4U ya kalau yang sesuai dengan spek pabrikannya, tapi saya dapatnya hampir ya masuk 3U ya. Nah, buat kalian yang ingin mencari power, raket ini enak digunakan dengan teknologi yang berbagai macam yang ada di Li-Ning itu banyak sekali disematkan di raket ini, dan yang paling terasa itu namanya apa ya, UHB Staff. Kemudian ada stabilized elastic shaft dan stabilized torsion angel. Jadi dia itu yang paling saya rasakan ya ketika menggunakan raket ini, itu dia itu memberi dorongan ya. Di bagian batangnya ini tuh dia seperti memberikan dorongan ya. Jadi power kita juga dibantu dengan power yang di-generate dari raket ini ya. Dan ini merupakan salah satu raket power yang menurut saya enak digunakan dan bisa menjadi pertimbangan buat kalian di range harga 600-700 ribuan. Kalian bisa melirik ini ya. Kalau ingin lebih banyak porsi di powernya, kalian bisa ambil yang combatnya ya. Kalau ini yang boost ya, jadi lebih merata. Nah, selanjutnya ada raket dari brand Velet dengan seri Carbon Woven 18. Raket ini dia memiliki karakter unik itu di bagian framenya, dengan memiliki material woven ya, berbeda dengan shaftnya. Kalau shaftnya ini dia masih biasa, karbon grafit biasa, tapi untuk framenya ini dia woven ya. Woven itu dia memiliki karakter atau sifat dari material itu adalah solid dan rigid. Nah, raket ini memiliki spesifikasi beratnya 82, jadi masuk 4U, dan balance point-nya 290. Jadi balance-nya itu menuju ke berat kepala ya. Kalau saya katakan raket ini sebenarnya raket yang masuk tipe all-round ke speed ya. Kenapa saya mengatakan all-round ke speed? Karena dia frame shape-nya ini dia bentuknya lancip, jadi dia lebih punya keunggulan di speed-nya ya. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena raket ini untuk bermain power juga enak. Karena materialnya ini adalah woven, jadi dia memiliki karakter solid dan rigid ya. Dan raketnya ini sebenarnya mirip dengan Superlight Max 9 ya feel-nya. Cuma untuk bermain power, raket ini dia lebih memiliki keunggulan daripada Li-Ning Superlight Max 9-nya ya. Raket ini bisa menjadi pertimbangan dan bisa menjadi referensi buat kalian ya. Untuk bermain all-round raket ini enak, bermain speed juga enak. Untuk bermain power juga raket ini masih bisa diandalkan. Oke, selanjutnya ada raket dari brand Dunlop dengan seri Revostar Assault 82. Ya, meskipun ini sebenarnya bukan Revostar Assault 82 ya, ini Revostar Titan 85. Tapi berhubung Revostar Assault 82-nya sudah diambil teman ya, sudah dibeli teman. Jadi ya saya tidak bisa menunjukkan barangnya ya. Tapi kalian bisa melihat ya, Revostar Assault 82 itu raketnya memiliki spesifikasi berat 82 ya rata-ratanya, jadi masuk 4U, dan dia balance-nya memang kalau di raketnya itu nggak menunjukkan angka berapa ya, tapi dia menunjukkan indikatornya itu lebih ke HTV ya, meskipun kemarin saya ukur itu nggak begitu HTV banget. Modelnya seperti Superlight Max 9, tapi menurut saya jika dibandingkan dari segi harganya memang yang Revostar Assault 82 itu lebih memiliki keunggulan ya daripada yang Li-Ning Superlight Max 9-nya. Untuk power juga dapat, untuk bermain speed juga dapat, tapi ya secara umum tuh dia di tengah-tengah ya kalau yang saya rasakan. All-round ya, all-round ke power bisa, all-round ke speed bisa. Tapi karena dia beratnya itu hanya 82, memang ada keterbatasan dalam generate powernya ya. Nah, buat kalian yang lebih menginginkan banyak powernya, nah kalian bisa melirik yang Revostar Titan 85-nya ini. Dia ya sama-sama raket, jatuhnya raket all-round, tapi untuk bermain power kalau yang saya rasakan yang ini dia lebih dapat daripada yang Revostar Assault 82-nya.
Oke, itu tadi beberapa raket yang menurut saya spesial dan istimewa yang dari berbagai macam raket yang sudah saya review dan sudah saya pakai. Ini adalah beberapa raket yang menurut saya bisa menjadi pertimbangan buat kalian, dan ada beberapa raket yang saya sebutkan tadi adalah menjadi raket favorit saya yang biasanya saya gunakan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Itu tadi raket-raket yang menurut saya spesial dan istimewa yang sudah pernah saya review ya. Nanti pada kesempatan yang lain saya akan lebih review yang spesifik ya, dia yang karakternya allround, dan nanti raket yang karakternya power itu mana yang menurut saya recommended. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin request, bisa kalian tulis saja di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.